Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ervina Septa Aulia dengan NIM 2014300053. Saya dari kelas B jurusan Asuransi Syariah semester 3, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Di sini saya ingin mengulas sedikit yang telah disampaikan oleh Insinyur Haji Zaim Saidi MPA mengenai sihir mata uang kertas. Uang kertas adalah ilmu sihir. Hidup di bawah ilmu sihir, seperti para Firaun, dan karena itu kita perlu tahu dari mana datangnya ilmu sihir. Supaya kita mengerti bagaimana mengatasi sihir tersebut dan kenapa kita harus kembali kepada emas dan perak. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan emas dan perak. Allah menciptakan nyamuk karena nyamuk diperlukan dengan fungsi tertentu, demikian halnya dengan emas dan perak. Jadi, kalau kita buka Al-Quran, itu sekurang-kurangnya 12 ayat yang menyebutkan emas dengan berbagai istilah yang berbeda. Ada zukruf dan ada kintal. Sedangkan perak disebut 10 kali dalam istilah yang berbeda. Ada fidoh, warik, dan kintal. Kintal disebut untuk keduanya karena mereka satuan berat kira-kira 50 kilo. Dan sekarang untuk kintal. Di dalam Al-Quran, selalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menuju kepada satu nilai yang nilainya besar selalu disebut emas. Sedangkan kalau menyebut angka atau harga atau nilai ataupun timbangan yang kecil, maka disebut perak. Jadi, pertama Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan emas dan perak adalah harta. Karena itu fitrah manusia adalah mencintai emas dan perak sebagaimana mencintai kuda, mencintai tanaman, anak-anak, dan perempuan serta laki-laki. Semua mencintai emas, dan yang ketiga emas dan perak sebagai harta yang nilainya besar dan kecil adalah harta yang harus berputar. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam hukuman yang sangat berat bagi orang-orang yang menyimpan emas dan perak. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa beritahukan kepada mereka yang menyimpan emas dan perak dan tidak membelanjakannya adab yang besar. Ketika nanti di neraka, semua dibakar dalam arti dari jahanam dan seterusnya. Kemudian ketika orang-orang yang meminum dari cangkir yang terbuat dari emas itu akan seperti menuang api neraka dalam perutnya. Hanya dengan satu pengecualian, kaum perempuan. Kaum perempuan diizinkan menggunakan emas. Selain sebagai alat tukar, yaitu sebagai perhiasan, kaum laki-laki haram hukumnya menggunakan emas sebagai perhiasan emas dan perak. Karena emas dan perak merupakan alat tukar yang harus beredar, ditransaksikan melalui perdagangan melalui sedekah dari berbagai transaksi muamalah, dan ketika manusia masih taat kepada Allah, semua emas digunakan sebagai alat tukar, kecuali yang kemudian dengan membangkang dipakai buat sendok, piring, itu dilarang. Apapun namanya, mau disebut dolar, pound sterling, real, ataupun rupiah, semua adalah koin emas atau perak. Semua bank sentral merupakan perusahaan swasta yang dimiliki segelintir orang. Pada salah satu contoh, misalnya pada posisi monopolistik, maka bankir-bankir ini bisa berbuat apapun dengan sihirnya. Jadi, bisa dilihat bahwa dolar pada tahun 22 di situ tertulis yang bermakna bahwa kertas itu adalah kwitansi yang kalau orang pemilik hartanya datang, mengembalikan kwitansi itu mengambil emasnya. Dengan uang kertas yang penuh dengan kezoliman ini, itu menjadi berlipat ganda zolimnya melalui banking system di mana ini digelembungkan. Kalau tidak ada bank, jika mempunyai 100.000 kemudian dipinjam oleh seseorang, maka akan habis dan akan memiliki kembali jika uang tersebut dikembalikan. Namun dengan banking system, kalau uang ini dihutangkan beranak pinak atau 20 kali lipat, uang 100 miliar bila ditaruh di bank, maka detik itu pun mencatatkan dalam bukunya punya uang 100 miliar dan itu dilegalisir oleh pemerintah untuk diakui sebagai kepemilikan. Akibatnya, jika mempunyai uang 100.000 dan satu handphone, maka berapa harga handphone ini? Maka harga handphone ini ada 100.000. Tapi ketika uang 100.000 tersebut digelembungkan menjadi 2 juta, sedangkan sumber dayanya tetap, maka berapa harga handphone ini? Menjadi 2 juta dan menyatakan bahwa itu inflasi. Maka dari itu, inflasi merupakan sebuah kebohongan. Karena uang kertas adalah penipuan, tapi inilah ilusi yang lain atau sihir yang lain. Semakin besar uang Anda, bukan berarti semakin kaya,
Tetapi semakin besar uang Anda berarti semakin miskin. Maka ketika terjadi krismon rupiah tidak laku, maka harus dibikin uang 100.000 dan sekarang uang 100.000 sudah mulai tidak laku. Dengan dolar akan naik terus, namun jika dengan dinar maka akan flat, bahwa sumber daya alam itu terbatas. Alat tukar pun harus terbatas. Jadi jika ketika kita menggunakan kertas maka digelembungkan, tapi ketika menggunakan emas dan perak maka akan sama. Maka ketika sekali mempunyai alat tukar atau nilai tukarnya dari zaman Rasulullah SAW, seekor kambing maka 1 dinar seekor kambing, tidak ada yang berubah. Dinar dan dirham itu dicetak oleh para sultan. Ketika sultan berkuasa, maka akan diberikan emas dan perak kepada rakyat. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.